Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan, belasan, misal 13 di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5. Meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan 6. 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil? Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, E. Dualisme. Jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu konstruktivisme. Nah, dari langkah pembelajaran pada STEM soal terbaca bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya. Guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya, dan membimbing siswa untuk membuat simpulan. Karena itu pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pendekatan konstruktivisme. Lanjut soal nomor 16. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberikan benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. E. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Kita lihat jawabannya adalah opsi C, yaitu siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Nah, jadi tahap-tahapan pada teori Brunner ini jangan sampai ketukar antara tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, pembelajaran matematika di SD berdasarkan pada teori Brunner dikenal dengan 3 langkah pembelajaran, enaktif, ikonik, dan simbolik. Ketiga tahap ini merupakan tahapan yang berurutan. Jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya adalah yang pertama enaktif, siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Yang kedua ikonik, siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. 3 simbolik, siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan misal 2 tambah 3. Dari kelima pilihan jawaban yang ditawarkan, urutan yang sesuai dengan tahapan di atas adalah
siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Jadi opsi C yang paling tepat. Nah, selanjutnya soal nomor 17. Di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi siswa kelas 3 SD adalah A. 3 tambah 2 sama dengan titik, 5 tambah 3 sama dengan titik, 4 tambah 6 sama dengan titik, 3 tambah 3 sama dengan titik. B. Arsya sekarang berumur 9 tahun. Berapa umur Arsya 5 tahun yang akan datang? C. Rasya sekarang berumur 13 tahun. Dia sekarang kelas 7 SMP. Ketika Rasya masuk SMA, berapa umurnya? D. 3 bintang 2 sama dengan 8, 5 bintang 3 sama dengan 13, 4 bintang 6 sama dengan 14, 3 bintang 3 sama dengan titik. E. Arya adalah anak ketiga dari keluarga Bagus. Ketika Arya berumur 9 tahun, lahirlah Kensa, adiknya. Berapa umur Kensa ketika umur Arya 19 tahun? Jadi jelas sekali di sini. Jadi teman-teman harus menguasai soal-soal HOTS. Nah, yang paling tepat adalah opsi D. Nah, aturan jumlah 2 bilangan lalu ditambahkan dengan bilangan pertama. Nah, jadi opsi D ini jadi perlu analitis dari siswa. Jadi untuk soal A, opsi A, B, C, dan E itu siswa tidak perlu analisis, jadi tinggal menjawab langsung. Jadi yang mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi yaitu cirinya adalah siswa melakukan analisis dahulu. Jadi opsi D yang paling tepat. Jadi hasil analisisnya adalah yaitu menjumlahkan bilangan pertama dan kedua, lalu ditambahkan dengan bilangan yang pertama. Contohnya di sini 3 tambah 2 kan 5. Lalu ditambahkan bilangan pertama yaitu 3, yaitu hasilnya 8. Nah, sudah cukup jelas. Nah, soal nomor 18. Dalam operasi bilangan bulat, seorang guru menggunakan kartu hitam putih dengan ketentuan kartu putih mewakili bilangan bulat positif 1 dan kartu hitam mewakili bilangan bulat negatif 1. Nah, misalkan ada 7 kertas putih dan 3 kertas hitam melambangkan bilangan 3. Jika siswa memperagakan ada 7 kertas putih dan 3 kertas hitam, setelah dioperasikan hasilnya 7 kertas putih dan 1 kertas hitam. Maka operasi bilangan bulat yang dilakukan dapat disimbolkan sebagai berikut. A. Negatif 4 kurang 2 sama dengan negatif 6. B. 7 tambah negatif 3 sama dengan 4. C. 7 tambah negatif 1 sama dengan 6. D. 4 dikurang negatif 2 sama dengan 6. E. 7 ditambah negatif 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, kita lihat di sini jawaban akhirnya ini adalah merujuk pada 6, yaitu yang hasilnya ada 7 kertas putih yang melambangkan setiap kertas putih itu adalah 1, kertas hitam bernilai negatif 1. Jadi di sini ada sisa lagi. Nah, hitam ketemu putih hasilnya netral alias 0. Jadi di sini adalah 6. Nah, kalau yang di sini adalah yang pertama ini itu ada 4 kertas putih yang tersisa. Jadi 4 dioperasikan berapa biar hasilnya menjadi 6. Jadi yang paling cocok adalah opsi D, yaitu 4. Nah, di sini lihat kertas hitamnya. Jadi awalnya ada 3, di sini menjadi 1 kertas hitam. Jadi itu adalah merupakan simbol pengurangan. Jadi yang paling tepat adalah dikurangi 2 kertas hitam. Yang putih ini kan tetap ada 7, di sini juga ada 7. Sebelah kiri ada 7, sebelah kanan ada 7. Kalau kertas hitamnya yang sebelah kiri ada 3, yang sebelah kanan ada 1, yaitu berkurang 2.
Nah, itu makanya 4 dikurang negatif 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, media kartu hitam putih merupakan salah media yang dapat mengkonkretkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, peragaan yang ini ada 7 kertas putih dan 3 kertas hitam. Ini melambangkan bilangan 4. Nah, karena kartu yang tidak berpasangan adalah 4 berwarna putih. Nah, untuk peragaan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, peristiwa merupakan peristiwa pengurangan karena kumpulan kartu yang di sebelah kanan adalah hasil pengambilan 2 kartu hitam dari kumpulan kartu hitam putih yang ada di kiri. Jadi simbol yang tepat untuk peragaan kartu hitam putih di atas adalah 4 dikurang negatif 2 sama dengan 6. Nah, di sini ada salah ketik di sini. Ini sebenarnya melambangkan angka 4 di sini karena ada 4 sisa kertas putih. Selanjutnya soal nomor 19.